Perkenalkan, nama saya Joel Benhaling dengan NIM 24103133100037. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait pengolahan data dalam mata kuliah Data Analitik dalam Akuntansi. Pada data kali ini, saya menggunakan analisis metode drill down yang merupakan teknik untuk menggali data dari gambaran umum yang diringkas menjadi detail yang lebih spesifik dan terperinci secara bertahap. Biasanya melalui klik pada elemen visual atau gambar untuk memahami penyebab di balik tren atau masalah yang terlihat pada risiko makro. Kemudian metode yang saya pakai juga analisis deskriptif yang dimana metode statistik untuk menggambarkan, meringkas dan menyaji data mentah menjadi informasi yang mudah dipahami, seringkali menggunakan tabel ataupun grafik untuk menunjukkan tren, pola, dan karakteristik utama dari data historis maupun terkini. Kemudian metode vertikal analisis juga yang saya pakai untuk teknik analisis laporan keuangan yang membandingkan setiap pos akun dengan suatu jumlah dasar atau total dalam satu laporan keuangan pada satu periode tertentu. Baik, di sini sudah tersedia sebanyak 115 data transaksi pada Golden Archipelago Hotel pada periode 1 Januari 2025 hingga 31 Januari 2025. Baik, di sini kita ada mengelompokkan data berdasarkan nomor kamar, kelas, letak, tipe kamar, durasi menginap, metode pembayaran, biaya, pengenaan pajak, booking fee, pelunasan, hingga fasilitas. Baik, langsung saja kita masuk yang pertama. Di situ ada nomor kamar. Rumus untuk mencari nomor kamar yaitu menggunakan rumus sama dengan MIT. Kemudian kita blok ID tamu. Kemudian kita ketikkan 2. Untuk itu adalah digit yang kita ambil, yaitu digit kedua sebanyak 3. 3 deret. Maka di sini kita langsung bisa mendapatkan nomor kamar. Kemudian kita blok ke bawah untuk mengotomatisasi seluruh data. Selanjutnya itu ada kelas. Kita untuk mencari kelas itu menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Kemudian kita ketikkan left karena digitnya itu ada yang di paling kiri, yang huruf depan ini, yang B ini. Kemudian kita juga perlu blok tabel kamar. Tabel tipe kamar yang sudah tersedia di bawah ini. Kita blok. Kemudian kita tekan Fn F4 untuk mengunci supaya data akurat. Kemudian kita enter, maka kita sudah bisa melihat kelasnya secara langsung. Terus kita tarik ke bawah untuk mengotomatisasi seluruh data. Maka data kelas di sini sudah langsung bisa terlihat. Baik, sekarang untuk letak kamar di sini kita menggunakan rumus sama dengan if. Kemudian kita ketikkan mid karena data kode yang kita ambil itu berada di tengah, bukan di pinggir kiri atau kanan, sehingga kita harus menggunakan rumus mid. Kemudian kita ambil adalah digit kelima. Kemudian jika itu kodenya L, maka itu yang keluar nanti left. Kemudian jika yang lain, maka itu right. Maka letak kamar sudah bisa langsung terlihat. Tinggal kita tarik untuk mengotomatisasi kembali. Selanjutnya itu ada tipe kamar. Nah, untuk tipe kamar, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian kita menggunakan mid lagi. Kemudian kita blok ID tamu. Kemudian digit ke-7 yang kita akan ambil, maka kita ketikkan angka 7. Selanjutnya kita blok kembali tabel tipe kamar dan harganya. Kemudian kita tekan Fn F4 lagi untuk mengunci data. Maka tipe kamar sudah bisa terlihat secara langsung. Baik, sekarang kita mencari durasi menginap.
Nah, durasi menginap ini kita gunakan rumus sama dengan meet, kemudian kita kita sorot ID tamu, kemudian kita ambil digit ke-6, kemudian durasi menginap sudah langsung bisa terlihat pada digit ke-6 adalah sebanyak 4 hari. Kemudian kita tarik untuk mengotomatisasi. Baik, selanjutnya metode pembayaran. Untuk metode pembayaran kita gunakan rumus if. Right, karena kita menggunakan right karena dia digit yang kita ambil itu adalah digit yang paling ujung kanan. Sehingga kita gunakan right, kemudian kita sorot ID tamu. Selanjutnya, jika itu kodenya C, maka nanti berarti cash. Kemudian kita gunakan lagi if yang sama, right? Kita ulangi sebanyak 4 kali, karena di sini metode pembayarannya itu ada 4. Jika nyeka, maka itu kredit. Jika itu T, maka itu nanti transfer. Nah, maka metode pembayaran langsung bisa terlihat. Selanjutnya itu ada biaya. Nah, untuk rumus perhitungan biaya, maka kita gunakan rumus VLOOKUP. Kemudian kita ketikkan left. Karena biaya di sini menggunakan berdasarkan tipe kamar, lama dan lama menginap, serta juga kita menggunakan tabel tipe kamar. Kemudian kita sorot ID tamu. Selanjutnya kita blok tipe kamar. Kita tekan Fn F4 untuk mengunci data. Kemudian kita pakai if meet. Kemudian kita ketikkan 7 karena digit ke-7 mau kita pakai. S di sini mengartikan tipe kamar standar. Kemudian F di sini adalah kamar family.
Kemudian yang terakhir di sini ada P itu adalah Presidential Suite Room. Kemudian terakhir kita kalikan dengan durasi menginap. Maka biaya sudah bisa langsung terlihat. Langsung saja kita otomatisasi agar cepat. Selanjutnya itu ada pengenaan pajak. Nah, pengenaan pajak di sini rumusnya yaitu sama dengan kemudian syarat biaya dikalikan dengan tarifnya adalah 10%, kemudian kita enter. Selanjutnya kita akan booking fee, kolom booking fee. Nah, untuk booking fee kita menggunakan rumus if. Kemudian kita sorot biaya, ditambahkan dengan pengenaan pajak. Jika biaya ditambah pengenaan pajak itu lebih besar dari 15 juta, maka itu tarifnya booking fee-nya dikenakan 12%. Namun jika biaya itu ditambah dengan pengenaan pajak lebih besar dari 5 juta, maka biaya ditambah pengenaan pajak itu dikalikan 8%. Untuk membuat rumus ini harus dimasukkan yang lebih besar terlebih dahulu agar tidak salah. Maka booking fee-nya bisa langsung terlihat. Kemudian kita tarik ke bawah untuk melakukan otomatisasi. Baik, selanjutnya kita ke pelunasan. Nah, untuk pelunasan ini kita sorot bagian biaya, kemudian tambah pengenaan pajak, dikurangi dengan booking fee. Maka itu sisa pelunasan yang harus dilunasi. Kemudian kita masuk ke fasilitas. Untuk rumus fasilitas kita gunakan if. Nah, di sini maksudnya adalah jika pada tipe kamar ini, jika pada kelas itu menunjukkan kelas VIP, dan itu pada kolom tipe kamar itu menunjukkan tipe kamar standar, maka fasilitasnya adalah breakfast. Kita ulangi langkah ini hingga 4 kali. Karena tipe kamarnya itu ada 4. Tipe kamar VIP-nya ada 4 macam. Ini untuk yang deluxe, maka itu laundry service.
Kemudian yang kamar family, maka fasilitasnya adalah swimming pool dan restoran. Kemudian untuk yang terakhir ini adalah kamar presidential suite. Itu fasilitasnya ada spa, fitness, dan transportation service atau layanan transportasi. Maka fasilitasnya bisa langsung terlihat. Bagi kamar yang VIP, maka akan mendapatkan fasilitas masing-masing sesuai kategori dan kelas lain VIP itu tidak akan mendapatkan fasilitas. Sekarang kita menghitung min itu menggunakan rumus average buka kurung. Untuk yang biaya semuanya kita blok. Kemudian untuk yang median kita menggunakan rumus median sama dengan median kemudian kita tarik kemudian untuk standar deviasi kita menggunakan rumus STDEV maka kita dapatkan standar deviasinya. Baik, sekarang semua data sudah terisi. Selanjutnya kita akan membuat pivot table dengan cara memblok semua data yang telah kita kerjakan. Kemudian klik pivot table, kemudian pilih exciting worksheet, kita tambahkan sheet baru. Nah, sekarang kita pilih semuanya. Kita checklist semua. Kemudian kita masuk ke menu desain. Setelah itu pilih yang report layout-nya, kita pilih tabular form. Kemudian kita uncheck subtotal. Semua ini.
maka pivot table kita sudah jadi. Jadi pivot table ini fungsinya itu mengelompokkan data, misalnya kita ingin melihat berdasarkan kelas VIP saja. Kemudian tipe kamarnya kita pilih misalnya family room. Maka data yang ditampilkan di sini terkait dengan kelas VIP dan family, yaitu ada ID tamu, ada daftar nama tamunya, nomor kamar, letak, durasi menginap, metode pembayaran, fasilitas, kemudian biayanya, pengenaan pajak, booking fee, hingga pelunasan. Kemudian kita buat satu pivot table lagi, itu mengenai yang kita masukkan itu hanya kelas, kemudian tipe kamar, dan biaya. Nah, untuk kelas kita jadikan kolom. Sehingga di sini kita mendapatkan data pendapatan dari masing-masing tipe kamar berdasarkan kelasnya. Misalnya di sini kita bisa melihat pendapatan dari hotel kelas 1 hotel kelas 1 dari semua tipe kamar ataupun satu tipe kamar saja. Jadi kita bisa melihat satu tipe ataupun total dari pendapatan semua tipe kamar. Atau kita juga bisa melihat dari total pendapatan dari kelas 1, 2, 3, dan VIP terkait dari masing-masing tipe kamar. Nah, selanjutnya kita akan membuat diagram batang. Kita blok, kemudian kita pilih insert, kita pilih yang 3D, diagram batangnya. Kemudian kita tempatkan di sini. Jadi fungsi diagram batang ini adalah memperlihatkan data pendapatan secara singkat. Misalnya kita klik kanan untuk melihat data label pada kelas 1 setiap kamar. Misalnya di sini untuk kelas 1 tipe Deluxe 82.600 sama. Kemudian untuk kelas 2 kita sama klik kanan untuk melihat pendapatannya. Interpretasi hasil analisis, seperti yang saya katakan di awal, metode analisis yang digunakan yaitu adalah drill down analysis, yang dimana setiap transaksi itu berhasil diuraikan dari ID tamu menjadi informasi yang rinci, mencakup jumlah transaksi, metode pembayaran, fasilitas yang diberikan, nomor kamar, tipe kamar, biaya atau tarif, hingga pelunasan. Dengan analisis drill down, maka data yang awalnya agregat dapat ditelusuri hingga ke sumber kontribusinya. Kedua, data ini juga menggunakan analisis deskriptif yang menggambarkan secara umum di mana kelompok dengan jumlah transaksi lebih tinggi cenderung menghasilkan biaya yang lebih baik, yang lebih besar, baik itu pengenaan pajak hingga tingkat pelunasan yang tinggi. Hal ini tuh membuktikan bahwa volume transaksi itu mempengaruhi langsung terhadap pendapatan hotel. Nah, selain itu, analisis vertikal itu menunjukkan bahwa transaksi dengan total biaya tinggi itu memberikan kontribusi dominan terhadap total pendapatan, pengenaan pajak, dan pelunasan. Sebaliknya, transaksi yang nilainya kecil memberikan kontribusi yang kecil pula terhadap kinerja keuangan. Nah, sehingga hal ini tuh menginterpretasikan bahwa sebagian kecil kelompok transaksi yang menyumbang porsi besar nilai finansial yang bisa menjadi fokus utama strategi manajemen. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya memohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kelemahan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih.